Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya. Pertanyaannya seperti ini ya teman-teman, saya munculkan. Nah, ini pertanyaannya. Jadi saya akan coba menjawab dulu pertanyaan ini. Dari pertanyaannya berarti beliau ini belum pernah berjualan di eBay dan pengen belajar tentang eBay ya. Jadi saya akan kasih tahu jawabannya. Bukan 3 bulan ya, saya koreksi teman-teman. Jadi uang kita itu istilahnya dalam masa percobaan. Kalau saya nggak salah ya, ini saya udah mau masuk 5 bulan. 5 bulan pun masih ditahan uang saya selama 30 atau 40 hari. Yang ditahan ini selama 6 bulan, bukan 3 bulan. Nah, perihal ongkir, nah saya akan ambil contoh dulu teman-teman sebelum saya langsung jawab pertanyaannya ini. Jadi kita harus menentukan dulu berapa sih keuntungan kita. Contoh, misalnya ini, saya ambil contoh aja ya teman-teman. Nah, misalnya ini ada kita jualan figur lah. Apakah itu figur, ataukah itu mie, ataukah itu baju, ataukah itu tas, ataupun apapun bentuk barang-barang yang teman-teman jual di eBay. Misalnya ini, dia jual action figure Naruto, isinya ada 6 karakter, gini, harganya segini teman-teman. 733 ya, dia jualnya. Ini kalau udah dirupiahkan ya. Kita harus tentuin tuh berapa modal kita teman-teman. Kita harus tahu dulu berapa modal kita. Anggap aja Naruto yang tersebut tuh harganya segini di marketplace kita, anggap aja ya. Jadi sebagai contoh, saya sebenarnya bisa cari tapi biar ngemat waktu aja, anggap aja tadi foto yang action figure yang ini adalah yang ini. Nah, misalnya harganya ini kita bulatkan aja biar mudah tuh 100.000 aja ya, biar mudah ngitungnya. Jadi 100.000 dikurang 733 berarti keuntungan keuntungan kotor kita berarti 633. Nah, terus gimana menentukan keuntungan bersihnya? Nah, kita bisa hitung pakai kalkulator, hitung profitnya. Saya udah pernah tuh buat tutorial tentang cara hitung profit. Jadi teman-teman yang pengen tahu cara hitung profitnya tuh saya munculkan videonya yang ini ya. Nanti teman-teman bisa cari di thumbnail. Nah, ini adalah kalkulator eBay yang saya buat sendiri. Kemudian kita masukin tuh misalnya tadi kan kita kan modalnya di 100.000. Jadi kita harus tahu dulu teman-teman hitungannya profit kita tuh berapa kan. Kemudian di sini tadi 133. Nah, anggaplah tadi kan di sekitar 700-an kan dia buat harga jualnya ini. 7,3 berarti ya. Nah, anggap aja ya ini udah sama nih kita. Berarti dia buat angka jualnya itu di sekitar 47 atau dia buat di sekitar 45. Sebenarnya nggak masalah sih 45 47. Nah, dapatnya ini 47 ini yang kita listing ke eBay. 47 tadi harganya anggap aja sama ya. Karena kita kan saya ini kan kalkulasi saya nih 73. Dapatnya harga total jualnya tadi kalau bentuk rupiahnya segini, kalau bentuk dolarnya segini. Nah, kita masukin tuh ongkirnya berapa teman-teman. Taruhlah ongkirnya itu di luar itu karena dia pakai yang namanya flat rate. Flat rate ini berarti dia sudah tahu ongkir dari tempat dia, yaitu dia dari Westbury, New York, United States, kirim ke sesama, misalnya dia hanya berjualan ke sesama orang USA juga, sesama Amerika Serikat. Nah, kalau kita, karena kita lokasi kita bukan di United States, kita juga pertama harus tahu berapa beratnya ini. Berat total berat figur kita ini. Kemudian ukuran kardus boxnya itu berapa. Lalu kita bisa tahu nih berapa shippingnya. Nah, kalau shipping yang kayak gini, dia pakai shipping yang eBay International Shipping. Karena memang kalau di USA sana, metode shippingnya itu kan lebih hemat dan lebih murah. Enaknya itu kelebihannya kalau kita dekat dengan eBay warehouse. Sedangkan saya kalau misalnya pakai eBay International Shipping ini nggak bisa karena domisili saya itu di Sumatera. Nah, di Sumatera itu tidak mendukung yang namanya eBay International Shipping. Makanya saya kalau shipping itu ke yang namanya kantor pos. Kalau teman-teman bingung gimana caranya saya mempaketkan barang, kemudian saya juga buatkan video tentang 7 ekspedisi mana yang lebih murah kirim barang ke luar negeri. Nanti teman-teman bisa cek juga video yang ini. Kemudian cara paketkan barang juga tontonnya video yang ini ya teman-teman. Jadi itu harus teman-teman ketahui dulu semua tahapannya itu. Nah, nanti kalau sudah tahapan, nah kalau pingin mengecek misalnya contoh saya pingin membuat harganya tahu harga cek tarifnya tuh gimana. Nah, kalau pingin tahu
tarifnya gimana ya, teman-teman bisa cek tarif ini linknya. Kalau kita menggunakan Pos Indonesia ya kan, yang bisa kirim ke luar negeri itu kan banyak, ada DHL, ada FedEx, kemudian ada yang namanya Pos Indonesia, ada Lion Parcel, ada yang DND ataupun yang lainnya. Jadi itu teman-teman harus tahu dulu di kota teman-teman. Teman-teman bisa survei, tanyain apa syarat pengiriman dan apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan, karena itu penting ya. Kemudian nanti silakan teman-teman acak di mana alamat teman-teman, karena kode posnya saya sudah tahu, kode pos saya yang ini. Nah, itu muncul kode pos saya. Kemudian misalnya alamat pengiriman tadi ke United States ya. Jadi United State, negara, jadi itu US. Nah, kita tadi kan sudah ini juga, sudah tahu beratnya. Anggaplah kita udah ada timbangan di rumah. Nah, kalau saya juga teman-teman perlu tonton juga video yang ini, jadi tentang mengapa sih kita harus memakai timbangan digital dibandingkan kita pakai timbangan manual. Jadi kalau timbangan manual kan kita pakai pemberat ya, dia pakai per. Nah, kalau timbangan digital enaknya kalau di digital kita bisa langsung ubah dari gram ke digital. Tonton juga teman-teman video yang ini ya, kenapa kita harus pakai yang namanya timbangan digital. Terus nanti baru kita coba, misalnya kita tahu nih berat ini, misalnya berat apa namanya tuh anggaplah di 300 gram misalnya kan, harga berat total figur kita itu kan sama berat kardusnya. Jadi masukkan aja harganya. Nah, di sini nanti ketahuan nih, oh harganya segini nih. Untuk 10 hari itu sekitar 300-an dan untuk 6 hari 594. Kalau saya pribadi, karena ngirimnya dari tempat saya cari yang 10 hari karena itu harganya lebih hemat dibandingkan yang ini. Nah, harga yang inilah yang kita cantumkan ke sini teman-teman, ke sini di shippingnya ya, di shippingnya itu. Nah, jadi nanti keuntungan teman-teman itu, nah ini shippingnya dapat nih kan, tadi kan 334 600. Oke, kita sudah masukin. Nah, dapatnya di 1 juta. Kalau teman-teman mau pakai yang namanya free shipping, jadi jangan buat di berapa tadi ya, di 45 atau 47 tadi. Ini kan 45 nih, karena dia pakai flat rate. Jadi kita bersihnya nanti dapatnya segini kalau free ongkir ya. Free shipping atau free ongkir itu sama aja. Jadi dia masukkan harganya bukan 47 tapi 69. Ini kalau teman-teman mau masukkan ongkirnya ke sini. Jadi kalau mau pakai free shipping ya buat angka 69. Tapi kalau mau buat kayak flat rate itu, nah kayak gini, jadi cukup masukkan 47 aja, ongkirnya dipisahkan. Jadi dia harus bayar juga tambahan ongkir. Nah, dari sini baru kita ketahuan, oh misalnya tadi kan setelah kita dihitung ongkir, ongkirnya tadi kan dianggap sudah terpisah ya, kayak gini. Sudah terpisah tuh maksud saya tuh dia nggak masukkan harga ongkirnya tuh ke dalam harga sini loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh udah tahu, oh keuntungan saya berarti segini, 447. Kenapa saya tidak memasukkan free shipping alias ongkirnya saya masukkan ke sini? Karena alasannya pertama, profit saya akan lebih kecil dibandingkan ongkirnya saya pisahkan. Itulah kenapa saya dari free shipping itu sebagian listing saya di eBay itu saya udah pakai flat rate. Itulah alasan saya kenapa saya awal-awal berjualan selama 3 atau 4 bulan itu saya pakai strategi free shipping ya. Free shipping itu ya berarti kita masukkan ongkirnya ke sini tadi, teman-teman. Jadi yang saya listing tuh harga ini ya. Nah, ketika saya sudah beranjak udah rutin tuh tiap bulan ada penjualan, nah baru saya beranjak ke flat rate. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti keuntungan kita adalah di sekitar 447. Nah, kalau kita bisa istilahnya bersabar, misalnya gini ya, tanggal 1 kita mulai jualan 1 Januari ya, enaknya gampang. Nanti kan di tanggal berapa ya, tanggal 10 Februari berarti 10 Februari 2024 uang kita tuh bakal dicairkan loh teman-teman. Nah, makanya kalau saran saya ya, kalau teman-teman mau berjualan tuh jangan jual barang-barang yang apa namanya keuntungannya sedikit tapi berat gitu loh. Maksud saya tuh barang yang teman-teman kirim tuh ukurannya tuh misalnya sampai 300 gram, 200 gram. Lebih baik cari barang yang ukuran kecil yang ringan tapi yang dijual
mahal untungnya. Misalnya kayak Indomie, misalnya kan Indomie itu kan paling kalau kita kan per piecesnya anggaplah harganya 4.000 ya, 4.000. Nah, kemudian kita tentuin tuh berapa keuntungannya. Misalnya keuntungannya mau kita ambil itu di 15 kali 15. Kalau 5 kali 15 kan keuntungan kita cuma 41.000 nih teman-teman. Ongkirnya dipisah ya, ongkirnya bukan disatuin di free shipping. Nah, kalau misalnya kita marginnya tipis kayak gini ya, nanti kalau misalnya ada namanya pajak atau asuransi ya teman-teman bisa nombok. Makanya awal-awal kita melisting itu kita sudah harus paham berapa sih keuntungan kita. Kayak saya tadi kan tebal tuh ininya, apa namanya, keuntungannya. Misalnya harga model tadi segini, kemudian keuntungannya bisa sampai 1 juta misalnya kan. Jangan 1 juta lah, balikkan lagi ke tadi aja 7,3. Nah ini keuntungannya tadi kalau misalnya kita segini tadi bisa sampai di 475. Itu tanpa iklan ya. Kalau kita ngiklan, iklannya itu misalnya sampai 10% promote list, jadi kita hanya bisa dapat segini 374. Nah, dengan adanya keuntungan ini dan kita juga masih ada sisa tabungan, misalnya ada saldo di tabungan kita, ya kita sabar aja, nanti di bulan 10 Februarinya itu uang itu bakal cari masuk di kita. Ya nggak ada alasan berarti ongkir kita tuh kita yang nanggung, nggak gitu. Jadi dari awal tuh sudah nentuin berapa profitnya. Paham nggak sih? Saya akan pelan-pelan lagi dicoba jelasin. Maksudnya gini teman-teman tuh anggaplah ini kita di profit kita ada 400.000 ya bersihnya. Karena kita udah nentukan shippingnya, kemudian sudah menghitung yang namanya harganya. Nah, uang 400.000 itu nanti dicairkan setelah kita di tanggal 10 Februari itu teman-teman. Jadi tetap untung kita, cuman dana kita ditahan dulu sementara, nanti tanggal 10 Februari baru cair. Nah, jadi nggak ada alasan kita harus nombok ongkir dulu. Memang sih di awal-awal ya kita harus tahu dulu profitnya berapa. Ya kalau mau pertama memang margin tipis tuh ya keuntungannya nggak kayak saya tuh sekarang kalau cari keuntungan tuh paling nggak per pieces satunya tuh paling nggak di harga 150.000 ya pieces saya. Kalau saya kalau untuk figur-figur tuh saya bisa 400, 500 kan 600.000 per satu sellingnya. Jadi saya jual satu piece banyak dan dari sana saya sudah tahu keuntungan saya berapa. Jadi pas nanti pencairan, jadi kalau keuntungan saya tuh berapa, kalau ini ya segini nanti bersihnya saya di 447 atau sekitar di 20 atau 25 sampai 30 dolar lah. Kalau bersihnya setelah dikurangi ongkir sama dikurangi dengan harga modal saya untuk beli set figur tadi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan kita nombok ongkir. Jadi kita harus tahu semua tadi gimana kita cara cek ongkirnya berapa, kemudian profit, cara hitung profit kita berapa, kemudian nemukan riset itu gimana. Ya semuanya nanti ada semua, ini videonya sudah saya buatkan, nanti teman-teman silakan cek aja di playlist IG saya. Nah kalau misalnya masih belum jelas juga nanti bisa langsung bertanya di kolom komentar atau teman-teman ada yang menambahkan juga bisa ya teman-teman. Oke kalau gitu ini saja yang bisa saya berikan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya.